Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat-sahabat di Ikat Makna Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tugas refleksi ya. Mengerjakan tugas refleksi ini sama persis ya dengan mengerjakan tugas mandiri kemarin ya. Kita bikin di Word dan kemudian kita bikin PDF-nya dan kemudian kita upload di panel di sini tugas refleksi. Nah, perintahnya itu ada 5 ya. Yang pertama adalah pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Yang kedua, lakukan analisis implementasi atau penerapan materi tersebut. Yang ketiga, tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Kemudian, uraikan tantangan yang dihadapi atau hikmah atau lesson learn yang didapatkan. Kemudian yang kelima adalah buat rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran ini RPP ya. Nah, kita akan ke tahapnya ya. Pertama, kita pilih materi menarik dan distribusikan materi tersebut. Seperti kemarin juga di tugas tugas mandiri kita. Jadi setelah teman-teman mendownload file yang 8 modul ini, tinggal kita cari mana yang kira-kira paling menarik ya. Kalau teman-teman males untuk mencari ide yang menarik, pakai saja yang di tugas mandiri, yang sudah ada di tugas mandiri. Itu saja kita pakai. Nah, kemudian setelah itu kita deskripsikan materi tersebut. Kemudian kita analisis implementasi ya. Analisis implementasi artinya kita melakukan analisis terhadap apa yang kita melakukan analisa ya, seperti ini. Coba saya akan buka file ini ya sebentar supaya bisa kelihatan ya. Oh, ini saya buka file yang sudah saya bikin kemarin aja ya. Tugas mandiri, tugas mana ya? Tugas ya refleksi ya, tugas refleksi pedagogik. Nah, ini tugas refleksi pedagogik. Nah, kita bikin deskripsi dulu mana ide yang paling menarik menurut kita. Nah, ini bisa kita ambil satu ide saja. Seperti saya ini ngambil satu ide di modul ke-7 kalau nggak salah ya. Yang paling menarik dari seluruh materi dalam modul pedagogik ini adalah mengenai generasi Z dan Alpha, serta bagaimana cara kita memahami karakteristik mereka dan menerapkan dalam proses pembelajaran. Ini namanya refleksi ya. Kita kemudian merefleksikan. Sebagai seorang guru fikih, saya menyadari tantangan besar dalam menghadapi generasi ini. Mereka tidak hanya terbiasa dengan pembelajaran yang berbasis teknologi, tapi juga cenderung lebih suka cara belajar yang interaktif dan kolaboratif dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya kita bikin sedikit analisa ya. Generasi Z dan Alpha yang tumbuh dengan teknologi dan media sosial memiliki karakteristik berpikir kritis, visual, dan rentang perhatian mereka yang pendek. Untuk menghadapi tantangan ini, guru fikih perlu menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti gamifikasi dan micro learning dan seterusnya ya. Nah, di bawahnya kita juga dimintakan di sini untuk menaruh pengalaman ya. Yang ketiga ini ya, pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan ya. Bisa kita tulis yang mendukung ataupun yang bertentangan, mana-mana lah ya. Nah, pengalaman di sini saya tulis, misalnya di sini pengalaman saya yang menjadi tantangan utama dalam mendidik Gen Z dan Alpha ini adalah melepaskan mereka dari ketergantungan terhadap teknologi. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, saya sering merasa bahwa interaksi sosial mereka, terutama dalam hal berbicara atau berdiskusi langsung, semakin terbatas dan seterusnya gitu ya. Tuliskan pengalaman teman-teman ketika mengajar ini atau belum pernah mengajar ya, belum pernah mengajar anak-anak Gen Z. Mungkin teman-teman PPG-nya itu di SMA gitu ya. Kemudian ya, tapi SMA juga sekarang Gen Z kan ya. Yang MTS atau SMP itu baru Alpha ya. Nah, itu bisa dituliskan teman-teman. Jadi bagaimana tantangannya, juga bagaimana yang termasuk yang di sini yang bertentangan atau yang mendukung ya. Terserah mana yang mau diungkapkan itu. Kemudian kita tulis lesson learn-nya, pembelajaran yang bisa kita petik. Nah, di sini saya tulis misalnya pertama,
Hikmahnya itu saya belajar untuk lebih fleksibel dalam menghadapi pembelajaran. Teknologi memang menjadi tantangan, tapi juga bisa menjadi solusi. Menggunakan alat digital dan metode yang lebih interaktif seperti gamifikasi atau platform daring memberi saya kesempatan untuk membuat pelajaran lebih menarik dan relevan bagi mereka. Nah, teman-teman, seperti kemarin saya sempat sampaikan, untuk membuat deskripsi seperti ini mudah sebenarnya ya. Tinggal sesuaikan dengan pengalaman pribadi kita masing-masing saja ya. Dan tulis saja, artinya ini kan nggak mensyaratkan harus sesuai EYD, harus sesuai dengan penulisan ilmiah dan lain sebagainya. Ini kan hanya sekedar kita diminta untuk menanggapi saja ya. Kemudian yang terakhir di sini, buat rencana aksi penerapan materi tersebut. Nah, rencana aksi itu bisa berbentuk RPP ya. Nah, ini saya bikin sebuah RPP sederhana gitu ya, tentang sholat jenazah. Nah, di sini bagaimana cara kita mendidik anak-anak Gen Z ini dalam memahami tata cara pelaksanaan sholat jenazah sesuai dengan ajaran Islam ya. Standar kompetensinya seperti itu. Kemudian nanti saya akan masukkan di sini untuk metode pembelajarannya. Nah, metode pembelajarannya itu ceramah interaktif, gamifikasi, simulasi dan praktik, dan pembelajaran kolaboratif. Nah, ini sesuai sekali dengan anak-anak Gen Z ya, cara belajarnya. Kemudian langkah pembelajarannya seperti biasanya ya, ada persepsi, kemudian motivasi, tujuan pembelajaran. Nah, kemudian saya jelaskan juga di sini terkait dengan waktunya ya, dan penutupan. Dan media ajar bisa kita gunakan media tutorial YouTube tentang sholat jenazah misalnya. Kemudian platform digital seperti Kahoot atau Quizizz ya, yang bisa kita jadikan sebagai brainstorming anak-anak itu, bagaimana apa yang difikirkan tentang sholat jenazah gitu, apa yang bisa dia petik hikmah dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kita bikin infografis tentang tata cara sholat jenazah. Di sini bisa kita pakai aplikasi misalnya kayak Canva misalnya ya, atau lainnya ya. Kemudian buku pelajaran. Nah, di sini kemudian di penilaian kognitif, afektif, psikomotorik ya. Nah, inilah sahabat-sahabat untuk tugas refleksi. Saya rasa tidak terlalu susah ya. Teman-teman bisa kembangkan sendiri dan tidak harus panjang-panjang juga ya. Cukup ya paling tidak 1 atau 2 halaman atau 3 halaman seperti saya ini dengan RPP-nya ya nggak apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang mengikuti PPG ini sukses semua ya, dan apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah kita sebagai seorang guru ya. Karena ini tuntutan profesional, maka kita ikuti sampai tuntas. Baik sahabat-sahabat, terima kasih. Kalau sudah ya seperti kemarin ya, saya lupa. Jadi setelah kalau sudah jadi seperti kemarin itu, tinggal file, print, kemudian bikin PDF-nya. Bisa juga dibikin PDF-nya lewat online juga bisa gitu. Tinggal teman-teman cari tahu saja gimana cara bikin PDF-nya dari Word gitu ya. Udah selesai. Gitu ya, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Saya mendoakan sahabat-sahabat juga dalam keadaan sehat walafiat dan cepat dalam mengerjakan tugas refleksi ini, karena nanti tugas akhir modul itu akan berakhir ya tanggal 22 kalau nggak salah ya, tanggal 22 Senin tanggal 21 ya. Ini untuk jadwal tamnya ya, untuk jadwal akhir modulnya hari Senin tanggal 21 ya dibuka, atau tanggal 22 ya. Jadi tugas refleksinya ini sampai tanggal 22 ya. Baru kita kemudian akan bisa mengikuti tes akhir modul nanti di hari Senin ya. Oke, sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.